Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziza Pratiwi, NIM 2200269. Di sini saya akan memberikan materi, yaitu hasil dari relevansi konsep pendidikan Rama Al-Yunisia dan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh mancur di dunia pendidikan, terutama di Indonesia. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di keluarga Kadipaten Pakualam, Yogyakarta dengan nama kecil Raden Mas Warwardi Soeria Ningrat pada 2 Mei 1989. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan bagi masyarakat pribumi yang pada saat itu masih berada di bawah penjajahan kolonial Belanda. Salah satu kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan adalah dengan didirikannya lembaga pendidikan taman siswa yang mana bertujuan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi. Pada sistem pendidikan, pada lembaga pendidikan taman siswa lebih humanis dan dapat diakses oleh sebagian masyarakat. Lembaga pendidikan taman siswa bermaksud untuk merubah sistem intelektualisasi, individualis, dan materialistis yang digagas oleh Belanda. Berpikir merupakan kunci utama bagi transformasi hidup seseorang secara internal dan eksternal. Internal menyangkut refleksi diri, sementara eksternal menyangkut bagaimana relasi dengan pihak luar diri. Begitulah awal muncul apa yang disebut dengan pendidikan itu. Ia lahir dari aktivitas berpikir manusia tentang hidup yang bermakna, bernilai, bermartabat, dan bersahaja. Dalam konteks gagasan-gagasan seorang Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan, pertama merupakan upaya berpikir untuk menyiasati perwujudan kondisi kehidupan yang bermakna, bernilai, dan bermartabat. Dalam kehidupan demikian tentu menjadi prioritas penjajah bagi golongan, dan tapi tidaklah demikian bagi golongan Bumi Putra terjajah. Gagasan Ki Hajar Dewantara seputar pendidikan merupakan tanggapan kritisnya terhadap kebutuhan golongan terjajah pada zamannya. Ia berpikir perihal bagaimana mencerdaskan orang-orang yang senasib dengan dirinya agar mereka sadar akan hak-hak hidupnya. Ki Hajar Dewantara telah berupaya membuka jalan untuk mengatasi persoalan kesenjangan sosial dan pelanggaran hak manusia pada masanya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menampilkan kekhasannya, kultural Indonesia, dan menekankan pentingnya pengolahan potensi peserta didik. Ki Hajar Dewantara menilai bahwa pendidikan seharusnya bersifat memelihara dan memerdekakan baik secara lahir ataupun batin. Berikut adalah beberapa kontribusi dari Ki Hajar Dewantara dalam Soehartono pada tahun 2017, yaitu ada aktif dalam organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, menjadi jurnalis wartawan pada Surat Kabar Sedayotomo dan Medan Java di Yogyakarta dan The Express Bandung, dan mengelola surat kabar harian The Express bersama Louis Dekker pada tahun 1912 yang tertulis pertama beliau berjudul Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya menjadi anggota redaksi harian Kaum Muda di Bandung, Otosan Hindia Surabaya, dan Tahaja Timur Malang. Dan terakhir, Ki Hajar Dewantara bersama HOS Tjokroaminoto mendirikan cabang Serikat Islam di Bandung dan menjadikan ketuanya pada tahun 1912.
Pada tahun 20 Mei 1952 menjadi Ketua Panitia Pusat Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta. Di antaranya ada Ki Hajar Dewantara, buku bagian pertama tentang pendidikan, dan kedua tentang kebudayaan, ketiga tentang politik dan kemasyarakat, dan yang terakhir tentang riwayat dan perjuangan hidup penulis. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan Rahma Elyunisyah Pendidikan. Rahma Elyunisyah merupakan salah satu tokoh pembaruan pendidikan sekaligus pejuang dalam pergerakan kebangsaan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, yang lahir pada tanggal 29 Desember 1900 atau 1 Rajab 1380 Hijriah di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sejak kecil, Rahma tinggal di lingkungan yang diskriminatif terkait dengan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Meski hanya berpendidikan hingga sekolah dasar, namun Rahma memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari agama dan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan keperempuanan. Rahma memiliki keyakinan bahwa pendidikan adalah langkah yang tepat untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Hal ini dibuktikan dengan mendirikan sekolah Diniyah Putri. Nama ia terinspirasi oleh kakaknya, yaitu Zainuddin Labai Elyunusi, yang mendirikan Diniyah School, tempatnya menimba ilmu. Di sekolah Diniyah Putri tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum dan agama, seperti menjahit, memasak, dan menenun, atau sebagai lainnya. Rahma memandang perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena perempuan adalah pendidikan pertama bagi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perempuan perlu meningkatkan kualitas dirinya dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ada beberapa kontribusi dari Rahma Elyunisyah dalam Nafilah Abdullah, yaitu mendirikan perguruan Al-Madarsa Lit Banat atau juga dikenal sebagai Diniyah School Putri pada tanggal 1 November 1923 dan mendirikan Menyesal School pada tahun 1925 hingga 1932. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk memberantas buta huruf di kalangan ibu rumah tangga. Selanjutnya, pada tahun 1938 mendirikan Junior Institute Putri dengan sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda. Lanjut, mendirikan sekolah dan setingkat dengan SMP, yaitu Sekolah Diniyah Menengah Pertama Putri bagian A, DMP bagian A dengan lama pendidikan 3 tahun, Sekolah Diniyah Menengah Pertama bagian B, DPMP bagian B dengan lama pendidikan 5 tahun, serta Sekolah Diniyah Menengah Pertama bagian C, DMP bagian C dengan lama pendidikan 3 tahun. Pada tahun 1964, Rahma merintis terwujud Universitas Islam Wanita, sehingga pada tahun 1967 didirikan Fakultas Tarbiyah dan Dakwah dari Perguruan Tinggi Diniyah Putri. Rahma merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Padang Panjang setelah mengetahui berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut, menjadi anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera dengan SKIS pada tahun 1933. Rahma merupakan salah satu pelopor jilbab lilit pertama di Indonesia yang sesuai dengan kaidah syar'i dalam Islam. Selanjutnya, menjadi pengurus organisasi anggota daerah ibu atau ADI yang didirikan oleh kaum ibu Sumatera Tengah. Memimpin dapur umum TNI dan barisan pejuang.
Selanjutnya, sebagai wakil Sumatera pada Kongres Pendidikan Antar Indonesia. Dan terakhir, menjadi anggota Dewan Partai Masyumi di Jakarta sekitar tahun 1952 sampai 1954 dan menjadi penasihat Masyumi Muslimat di Sumatera Tengah hingga 1955. Ada konsep aspek pendidikan menurut Rahma Al-Yunusia, yaitu makna pendidikan secara umum. Pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan baik di bidang intelektual, kepribadian maupun keterampilan. 2. Pendidikan bagi perempuan merupakan suatu upaya meningkatkan kemampuan yang dipunyai oleh kaum perempuan, dan bagi perempuan itu harus memiliki keterampilan yang baik untuk anaknya dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Selanjutnya, cita-cita yang memiliki kemauan yang cukup luas untuk para wanita yang melihat kesempatan menuntut ilmu pengetahuan yang setara dengan fitrah perempuan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pandangan tentang sekolah. Menurut Rahma, sekolah adalah tempatnya untuk menuntut ilmu yang sebenarnya atau bidang pendidikan di atas kepentingan lainnya, dan menempatkan sekolah independen dan kita bisa mengikuti organisasi masyarakat atau organisasi lainnya di sekolah. Pengertian pendidikan. Pendidikan diambil dari dasar didik yang mendapatkan awalan dan akhiran, sehingga secara etimologi pendidikan merupakan suatu sistem atau cara untuk mendidik dalam rangka mengarah kepada akhlak yang baik dan berpikir kritis. Pendidikan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Taklim merupakan pendidikan yang berfokus seputar masalah pengajaran, penyampaian, dan pengembangan ilmu. Tarbiyah yaitu pendidikan yang menitik berkat pada pembentukan dan pengembangan kepribadian individu atau kode etik dan akhlak. Dan sedangkan takdib adalah usaha pembentukan seorang muslim yang mana dengan ilmunya mampu melaksanakan kewajiban serta fungsi melalui tindakan yang dilakukan secara konsisten. Ada beberapa menurut para ahli, yaitu menurut Dayun, pendidikan menurut bahasa Yunani dikenal dengan istilah pedagogi, yaitu ilmu menuntut anak. Sedangkan orang Romawi menyebut pendidikan sebagai edukar, yaitu menuntut atau merealisasikan potensi anak. Bangsa Jerman memandang pendidikan adalah Erziehung, yaitu membangkitkan kekuatan atau potensi anak. Dan dalam istilah bahasa Inggris, pendidikan dikenal sebagai education, yang asal kata dari to education, yang memiliki arti mengasuh dan mendidik. Menurut Brubaker, pendidikan adalah proses interaksi tiap individu dalam penyelesaian diri dan individu lainnya, alam dan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran de Jamaluddin Darwis yang pada tahun 2006, yang mana pendidikan mempersiapkan peserta didik supaya mampu menjalani kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Redya Mudariharjo, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hidup, di mana memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan individu untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, sehingga dapat memainkan peran hidup yang tepat di kemudian hari. Tujuan pendidikan merupakan batas akhir yang diharapkan dan akan tercapai melalui suatu proses pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menentukan bagaimana arah yang berkembang berkesinambungan terhadap kepribadian manusia melalui pelatihan spiritual, intelektual, akal, perasaan, dan panca indera. Tujuan pendidikan secara umum yaitu terwujudnya perubahan yang positif pada diri sendiri atau peserta didik, baik perubahan pada tingkat laku ataupun pada kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, serta alam di mana peserta didik menjalani kehidupan.
Kostam menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang mampu memanusiakan dirinya sendiri guna mencapai ketentraman batin tanpa mengganggu dan membebani orang lain. Menurut Al-Ghazali dalam Salim, tujuan pendidikan adalah adanya perubahan yang diharapkan dalam proses pendidikan, baik tingkah laku terhadap diri pribadi, kehidupan sosial, ataupun dengan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jin dan John bahwa selain yang tersebut di atas, yaitu tujuan pendidikan juga membentuk manusia yang mandiri, dapat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dengan sikap yang manusiawi, serta mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal yang sehat serta berakhlak mulia, mampu mengendalikan menahan hawa nafsu, serta cerdas dan bisa membangunkan nama baik negara Indonesia. Asas-asas pendidikan. 1. Asas kodrat alam mengandung arti bahwa hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta. Asas ini mengasaskan bahwa setiap pribadi peserta didik suatu sisi tunduk pada hukum alam, tapi diisi dengan lain dikaruniai akal budi yang potensi bagi yang mengolah kehidupan. 2. Asas kemerdekaan mengandung arti bahwa kehidupan hendaknya syarat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Dalam hana pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas kemerdekaan berkait dengan upaya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab sehingga menciptakan keselarasan dengan masyarakat. 3. Asas budaya meyakinkan kodarti bahwa manusia adalah makhluk budaya berbudi pekerti. Dalam konteks pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya sebab budaya merupakan ciri khas manusia. 4. Kebangsaan merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara yang amat fundamental sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang harus merasakan satu dengan bangsanya dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. 5. Asas kemanusiaan hendak mengasaskan pentingnya perubahan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh Indonesia, asas ini hendak mengasaskan bahwa manusia Indonesia tidak boleh bermusuhan dengan bangsa lain. Dalam konteks Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh Indonesia, asas ini hendak mengasaskan bahwa manusia Indonesia tidak boleh bermusuhan dengan bangsa lain. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.